Dalam. Cek, cek. Coba belum masuk deh. Cek, cek, cek satu, cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bita'alim ta'al-Fatihah li-sifadah wa nafa wal-intifa' li-niyatun salihah wa alam naslafana salun ila hadratun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para kan innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah itu membagikan di antara kalian akhlak, membagikan pemahaman budi pekerti, sebagaimana Allah membagikan di antara kalian itu rezeki-rezeki kalian. Jadi sudah menjadi satu ketentuan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah kasih dunia itu kepada siapa yang Allah cintai ataupun tidak dicintai. Allah kasih dunia itu. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tetapi untuk urusan ilmu itu Allah pilih hanya khusus bagi orang-orang yang baik yang dicintai oleh Allah. Jadi niatan orang hadir ke majelis seperti ini sudah satu nikmat yang besar, anugerah yang besar. Jadi niat mau hadir saja, belum dia dapatkan itu daripada ilmu agama. Nah, maka perlu menata niat yang benar, menata niat yang baik. Tujuan kita belajar ini bukan hanya sekedar pinter mengetahui ajaran ini, tetapi sekaligus untuk menjadi pijakan kita berbuat. Karena kalau seorang berbuat itu berdasarkan hukum agama, maka di dunia dia selamat, di akhirat juga insya Allah selamat. Tapi kalau pijakan manusia bukan berdasarkan hukum agama, tampaknya di dunia selamat, tapi besok di akhirat pasti dia akan celaka. Pasti dia akan celaka. Baik, kemarin sudah saya bahas tentang Kitabut Thaharah pada bagian pertama. Mungkin saya ulangi sebelum masuk ke materi berikutnya. Pengertian Thaharah itu adalah bersih atau terbebas minal adnasil hissiyah, daripada kotoran-kotoran yang tampak, hissi, yang kelihatan. Seperti apa? Ya, kencing, kotoran-kotoran ayam, kotoran kucing, ya benda-benda yang tampak. Nah. Kemudian termasuk juga di sini seperti bersuci daripada hadas. Bersuci dari hadas. Ini termasuk thaharah yang sifatnya hissi. Hissi itu yang tampak, ya, yang tampak. Nah, kemudian ada juga thaharah maknawi. Thaharah maknawi, kotorannya itu tidak tampak, kotorannya tidak tampak, tapi itu sangat berpengaruh kepada sampainya ibadah seseorang. Seperti apa? Amradul qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini sangat mempengaruhi. Kemarin saya kasih contoh, kalau ada orang sholat tapi hatinya dipenuhi dengan riya, badannya sudah bersih, pakaiannya sudah bersih, sudah pakai parfum,
tapi hatinya dia kotor, dipenuhi dengan riya, maka tetap ibadahnya itu tidak sampai. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Ikhlas itu lawannya riya. Maka ketika orang sudah riya, ada niatan pamer di dalam ibadah yang dilakukan, nah itu tidak ada nilainya. Walaupun kalau wanita muknahnya sudah bersih, sudah suci, kemudian badannya sudah suci, tidak ada najisnya, tapi rupanya hatinya ada kotoran-kotoran riya itu tadi. Nah, jadi bersuci dua-duanya ini penting. Jadi bersuci daripada kotoran yang hissi dan bersuci dari kotoran yang maknawi. Nah, yang maknawi selain riya itu ada bangga diri, ujub ya, bangga diri. Ada lagi sombong, termasuk juga, atau sum'ah, pingin didengarkan sendiri, yang lain tidak mau. Kalau dia ngomong harus didengari, tapi kalau orang lain ngomong tidak mau didengari. Sum'ah, ingin apa yang dilakukan itu sudah menyebar, diketahui. Nah, ini termasuk penyakit hati juga itu. Nah, baik, di sana sudah kita jelaskan. Kemudian secara syariat, thaharah itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau yang semakna dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau ala suratihima, dalam gambaran menghilangkan najis tapi hakikatnya itu tidak hilang. Ini pengulangan saja ya sebelum saya masuk pada materi berikutnya, karena ini penting sekali. Nanti perlu lebih maju dikit lagi, enggak? Cukup ya. Ya, baik. Ada apa, maju sedikit biar cukup ya. Baik, saya ulangi penjelasannya. Jadi bersuci itu mengangkat hadas. Hadas ini untuk diangkat. Secara kasat mata hadas itu kan tidak tampak. Seperti saya seorang suami nyentuh tangan istri. Dalam hukum agama itu hadas. Seorang suami menyentuh tangan istri, secara hukum agama itu hadas. Kalau orang sudah berhadas, berarti syarat untuk dia beribadah itu tidak masuk. Kalau syarat tidak masuk, berarti sholatnya tidak sah. Begitu maksudnya ya. Nah, terus bagaimana ada khilaf antara ulama? Nanti urusan nyentuh istri. Kita kalau belajar di dasar ini, jangan masuk ke wilayah khilaf dulu. Karena kalau orang sudah masuk ke wilayah itu nanti semakin bingung, jadi menggampangkan urusan agama. Kalau orang sudah masuk ke ranah khilaf, dan tidak boleh orang menjelaskan begitu mendalam urusan khilaf, sedangkan murid tersebut atau orang yang belajar agama itu masih pada tingkat dasar. Ini ibu-ibu merasa sudah tingkat dasar, TK, SD, SMP, atau SMA, atau mungkin sudah perguruan tinggi. Di mana kelas ilmunya kira-kira kalau saya tanya? Masih playgroup ya? Ya, baik. Ya, memang lebih baik kita merasa rendah daripada merasa tinggi ya. Ada jenis manusia itu, kata Imam Fathul Musili kalau tidak salah, Imam Khalil bin Ahmad, dia mengatakan begini, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahadha mustarsyidun. Ada orang yang dia tidak ngerti, tidak terlalu banyak tahu, tapi dirinya sadar kalau dirinya itu tidak banyak mengetahui. Kalau sudah demikian, lalu dia mencari tempat, mencari guru, mencari orang untuk membimbing dirinya. Ini namanya mustarsyid. Mustarsyid itu orang yang minta petunjuk. Orang yang minta petunjuk. Mustarsyidun. Ada namanya bapak mustarsyid, ada ya. Nah, ya bagus artinya. Bapak yang minta petunjuk. Ya, minta petunjuk istrinya, minta petunjuk tetangganya, bisa jadi ya. Nah, baik. Jadi mengangkat hadas. Orang keluar angin itu tidak kelihatan.
keluar angin itu kan tidak kelihatan ya, tapi dia berhadas. Di saat dia berhadas, kalau beribadah tidak sah ibadahnya. Tidak sah ibadahnya. Nah, ini namanya hadas. Nah, kita jangan berbicara hadis dulu ya. Hadis itu nanti kalau sudah masuk ke wilayah hadis, jadi orang akan bingung di sana. Ini kok ada hadisnya begini, bunyinya begini, bunyinya begini. Tidak perlu langsung ke sana dulu. Ulama itu sudah sudah mengkhususkan. Ini pelajaran tingkat ini, pelajaran tingkat ini. Sudah ada pengkhususan. Karena kalau orang langsung masuk ke sana, yang jelas nanti akan terjadi kebingungan. Terjadi kebingungan. Nah, boleh nanti di-sharingkan kalau ada yang kurang jelas ya. Nah. Kemudian termasuk izalatun najis, menghilangkan najis. Ini secara syariat pengertian dari thaharah. Jadi menghilangkan najis. Nah, najis ini berarti yang tampak. Najis ini yang tampak, yang hissi. Nah, macam di lantai atau karpet inilah misalnya, ada kita anak kecil pakai pempes bocor rupanya, duduk dia di karpet ini. Nah, lalu dipakailah sholat ini karpet, maka pastinya tidak sah. Karena ada najisnya di sana. Tidak sah sholatnya ya. Kalau dia sholat di karpet yang di sana ada bekas pempes najis dari pempes anak kecil. Apalagi yang model sekarang ada sholat model-model itu ya, sholat gendong anak. Apa saking sayangnya sama anak, digendong-gendong dalam sholat. Tapi ya kebablasan juga ya, tidak sebegitunya juga. Nah, kalau disandarkan kepada apa yang Nabi lakukan, itu ada pertimbangan hukum yang sangat matang yang Nabi tetapkan, sehingga Nabi mengambil sikap itu. Pertama, ini sebagai penjelasan supaya tidak salah. Kadang ada di beberapa tempat di masjid musola, saya melihat seperti itu. Nah, kalau nanti suaminya atau mungkin saudaranya dari ibu-ibu ini yang berpedoman seperti itu, perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Nabi itu digendongi anak kecil ya, inilah Sayyidina Husain itu kecil. Ini umur berapa anak? 9. Umur 9 ya, 9 ya. Oh, 9 tahun. Nah, lebih kecil lagi Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan itu ya, waktu naiki punggungnya Rasulullah. Nah, kenapa Nabi tidak batal sholatnya? Pertama, dulu di zaman Nabi pempes tidak ada. Pempes tidak ada ya. Itu yang pertama. Artinya Nabi itu sudah pasti tahu kalau misalnya anak itu habis kencing, basah berarti tubuh atau pakaiannya Nabi basah, kena bekas kencing kerasa. Yang pertama, berarti sudah terbebas dari itu. Yang kedua, Sayyidina Husain ini umur waktu disunat itu umur 7 hari dari lahirnya. Artinya kalau berbicara najis, anak kecil itu kalau belum dikhitan, umur 7 tahun, 8 tahun belum dikhitan, apalagi belum diajari tentang istinja sama orang tuanya, kencing berdiri, itu bekas-bekas kencing itu kan nempel itu ya di kulit zakar anak itu. Lalu dia bawa najis, gendongi bapaknya. Bapaknya sah apa enggak sholatnya? Enggak sah bawa najis. Ibunya lagi sholat, diduduki di pangkuannya, sah apa enggak sholatnya? Enggak sah. Itu masalah yang kedua. Jadi Nabi sudah memastikan bahwa ini anak tidak bawa najis, maka tidak dibatalkan sholatnya Nabi, hanya saja dilamakan karena ini anak lagi duduk di pundaknya Rasulullah, lagi sujud. Nabi tidak segera ambil, tapi tidak segera bergerak. Itu alasannya ya. Itu alasannya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang yang atas kesengajaan, bapaknya bawa anaknya ke masjid, digendong ini anaknya. Kalaulah itu tidak ada najisnya, tapi itu terkait dengan gerakan. Ini anak nih pas digendong, taruh lagi, 3 kali gerakan berturut-turut itu membatalkan sholat. Nanti pada pembatalan sholat kita temukan. Kalau misalnya
ada najisnya, ya sudah jelas. Dengan membawa najis itu, menggendong anak yang lagi bawa najis, sudah batal sholatnya. Begitu ya. Nah, ini supaya jelas. Jadi jangan asal, kan Nabi pernah nyontohkan begitu. Jadi tidak selalu apa yang Nabi contohkan tidak dikaji lebih mendalam, lalu kita mengikuti apa adanya. Tidak seperti itu. Ada penjelasan supaya tidak keliru ya, supaya tidak keliru dalam kita beribadah. Baik, itu terkait dengan masalah najis. Nah, termasuk lantai begini nih. Kalau kamar mandi dari sana, misalnya tempat sholat di sini, ada anak biasa duduk main, mungkin dia sudah pipis, ada bekas-bekasnya itu ya. Nah, maka lebih baik dari kamar mandi itu sipi sendal ke sejadah. Nah, nanti disinilah kita lepas sendalnya, begitu caranya ya, supaya tidak ada asar. Barangkali ada anak dari luar tidak pakai sendal, basah dia kakinya, lari ke dalam, habis masuk piceren kakinya, tiba-tiba lari ke dalam, pijak lah ini, kan ada asarnya ya, ada bekasnya najis. Nah kalau itu dibiarkan najis, lalu kita keluar dari kamar mandi, basahlah kaki kita injak itu, ya najis. Kalau sudah najis berarti sholatnya tidak sah. Jadi bersuci atau taharah itu adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau semakna dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Maksudnya semakna di sini atau di dalam makna mengangkat hadas. Nah, seperti tayamum. Tayamum ini hakikatnya tidak mengangkat hadas. Nah, ada orang habis melahirkan. Habis melahirkan kemudian panas dingin, tidak berani kena air. Tidak berani kena air. Jadi dia mau bersuci itu tidak bisa. Atau sudah selesai masa nifas lah ya, sudah waktunya ibadah. Cuman panas dingin dia, kata dokter kalau kena air parah ini, tambah bahaya. Lalu dia tidak mandi besar pakai air. Dia bertayamum. Nah, tayamum untuk mandi junub, kemudian tayamum untuk sholat. Nah, saya mau tanya, tayamum ini hakikat hadas apa enggak? Enggak mengangkat ya, hakikatnya enggak mengangkat. Yang mengangkat hadas sebenarnya itu ya mandi itu. Nah, maka dikatakan ma fi makna raf'il hadas. Jadi tidak langsung hakikatnya mengangkat, tapi ada ya di dalam makna mengangkat hadas. Artinya hadasnya masih ada di sana. Cuman diberikan keringanan dalam agama kalau kondisi-kondisi tertentu. Maka tayamum itu tidak bebas, tidak asal-asalan maunya kita ya. Kita mau tayamum, tidak begitu. Dilihat-lihat dulu, ada sebab-sebab tayamum, misalnya sakit, kemudian termasuk tidak mendapatkan air sama sekali, itu boleh tayamum ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak sakit atau ada air, maka tidak boleh dia tayamum. Atau kalau sakit yang kalau kena air maka akan bertambah parah sakitnya, kecuali dia harus bertayamum, boleh tayamum. Tapi kalau tidak demikian tidak boleh. Ini ketentuan di dalam agama. Jadi tayamum itu tidak sembarangan juga. Nah, ini sudah kita jelaskan juga kemarin. Atau wuduknya sahibul darurah. Wuduknya orang yang dalam keadaan darurat. Ibu-ibu pernah dengar wanita itu anyang-anyangan terus keluar air kencing? Pernah? Itu kalau sudah umur 50 ke atas kadang ya tidak terkontrol. Nah, kalau anak kecil pakai pampers masih mending. Tapi kalau sudah 60 ya, kalau 50 belum, kayak 60 ke atas. Kadang sudah, ya memang Allah katakan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Kalau dipanjangi umurnya ya dikurangi kesempurnaan yang Allah kasih di masa mudanya itu dikurangi ya. Sudah tidak maksimal lagi. Hingga kantong kemihnya yang harusnya itu paten sudah tidak paten lagi, gampang bocor. Kalau begitu apakah dia tidak usah sholat? Tetap dia harus sholat. Bagaimana caranya?
Sholatnya orang yang seperti itu, maka dia bisa dengan segera membasuh, habis dibasuh ambil air wudhu, habis wudhu sholat. Jangan tunda-tunda. Kalau ditunda tidak boleh. Ditunda kok keluar lagi, karena menundanya itu maka batal, ulangi lagi. Tapi kalau habis wudhu segera sholat, habis sholat, di saat sholat keluar, tidak apa-apa. Ini namanya darurat, tidak apa-apa, lanjut sudah. Termasuk yang kemarin saya contohkan, keputihan, kan termasuk ya, wanita keputihan itu kan, keputihan itu najis apa enggak? Najis, keputihan itu najis. Keluarnya itu berhadas. Jadi proses keluar benda itu hadas, bendanya itu najis. Ada 3 benda yang keluar dari jalan depan itu najis. Yang pertama itu air seni, air kencing, itu najis. Yang kedua air madhi. Air madhi itu kalau seorang syahwatnya memuncak, maka keluar cairan, itu najis. Itu najis ya, laki perempuan sama itu. Yang ketiga wadi. Wadi itu cairan yang keluar biasanya dalam keadaan capek, letih. Dia keluar itu cairan itu. Nah, wadi ya, air seni, air madhi, air wadi. Ini 3 benda ini hukumnya najis. Seandainya itu nempel di pakaian dalam seseorang, laki perempuan sama ya, nempel, tidak dilepaskan pakai dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Pasti sudah itu ya. Jadi sholatnya tidak sah. Kalau seandainya itu terjadi ya, kalau seandainya itu terjadi. Nah, baik. Ada pengecualian atau selain daripada 3 hal ini, ya, selain daripada 3 hal ini, tapi hukumnya suci, yaitu air mani. Air mani itu hukumnya suci. Artinya kalau itu ngenai kain, maka tidak najis. Jadi air seni, air madhi, air wadi najis. Tapi air mani itu hukumnya suci. Ya, air mani. Kan tahu ibu-ibu ya? Tahu ya? Air sperma, ya betul. Air mani, air sperma, betul. Oh, berarti air mani ini kan bahasa Arab ya. Kalau air sperma bahasa Indonesia. Itu hukumnya suci, terkecuali kalau itu keluar bercampur dengan madhi. Mohon maaf, kalau hubungan suami istri itu kemudian ketempelan di kain itu, pakai alas misalnya ya, itu basah. Ada 2 kemungkinan, tapi besar kemungkinan ini ya. Besar kemungkinan itu bercampur. Antara madhi sama air mani itu bercampur dia. Maka kainnya itu jadi najis sudah ya. Kainnya itu jadi najis sudah. Ini hal-hal yang sederhana, sepele, tapi bagi kita orang Islam yang akan beribadah bukan sepele jadinya. Ini perkara yang berat. Karena kalau itu terjadi lalu kain dipakai misalnya, pakai alas lah, tidak sah sholatnya. Makanya harus ditahu ini hukumnya. Harus ditahu hukumnya. Ini suci atau tidak suci. Apa ini hukumnya bagaimana? Harus ditahu. Ada misal begini. Orang yang dia bermimpi ya apa mungkin jalan-jalan di langit, ketemu malaikat, diajak jalan-jalan gitu ya, dinikahi sama malaikat, mimpi ya. Nah, lalu pas bangun-bangun basah kainnya itu. Nah, kira-kira itu najis apa enggak? Ya? Najis apa enggak? Ya? Baik. Supaya begini, keumumannya kalau orang mimpi itu tidak pakai syahwat. Begitu ya. Jadi biasanya keluarnya itu bisa jadi murni itu air sperma, air mani. Jadi tidak pakai syahwat.
Kalau tidak pakai syahwat berarti murni air sperma, najis apa enggak? Najis apa enggak? Enggak najis. Enggak najis ya. Tapi kalau memang itu ada percampuran syahwat, kemungkinan maka najis. Apa sih bedanya? Ini cara membedakan. Kalau air mazi itu dia kering, itu seperti gumpalan jadi kaku ya. Kalau kain ini kena, dia jadi seperti kaku ya. Kayak kena tepung-tepung kanji itu ya. Ya. Itu kalau mazi. Tapi kalau air mani, kalau dia kering itu mengapur. Kalau dikukur begitu ya seperti ketombe itu ya, seperti ketombe itu. Itu bedanya. Jadi mengapur dia. Nah, kalau basah dia bau duren. Air sperma itu kalau basah bau duren, ya, atau bau telur. Ya coba saja ya di ini, ya, biar tahu. Ini biar tahu saja ya, biar tahu. Bukan untuk apa? Biar benar-benar tahu perbedaan. Oh ini air mazi, oh ini air wadi, ini air mani. Supaya tahu ya. Karena banyak orang menggampangkan masalah ini, lalu ibadahnya tidak sah. Ibadahnya tidak sah ya. Nah, khusus kaitan dengan kewanitaan, biasanya ada keringat yang bagian jalan depan itu. Nah, keringat lalu nempel di di kain dalamnya itu. Kalau itu yakin keringat di bagian luar, maka itu tidak najis. Tapi kalau kira-kira itu dari bagian dalam, hukumnya najis. Ini ketentuannya ya. Nah, kira-kira sudah jelas atau belum? Jelas ya. Nah, baik. Nah, jadi ma fi makna raf'il hadas. Kemudian ma fi makna izalatin najasah. Jadi semakna dengan menghilangkan najis. Tapi hakikatnya tidak hilang. Istinja dengan tisu. Istinja dengan batu. Kalau di pesawat itu kan tidak bisa kita pakai air ya, terbatas. Tidak bisa kita pakai air. Ya, pakailah tisu. Apakah bekas najis itu ada? Nah, tapi kalau misalnya kita sholat dalam keadaan bekas najis itu ada, apakah sah sholatnya? Itu berlaku sholat lihurmatil wakti saja ya. Sholat lihurmatil wakti. Nah, macam penjelasan sebelumnya. Nanti kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. Baik, sampai di sana penjelasan kemarin untuk menegaskan. Nah, sebelum saya masuk pada materi berikutnya, jadi niat sholat itu ada beberapa. Ini catat baik-baik karena ini sudah tiap hari pasti dikerjai ya. Ada niatnya adaan. Adaan itu berarti dilakukan pada saat itu. Kayak sekarang kita sholat asar. Niatnya bagaimana? Usolli fardhul asri arba'a raka'atin. Adaan. Adaan itu berarti sekarang dikerjai ya. Itu adaan. Yang pertama. Kalau nanti sholat asar, sekarang anggap kita tidak sholat asar. Apa mungkin karena malas atau bagaimana, lupa. Kita kerjakan nanti habis maghrib. Berarti niatnya usolli fardhul asri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha' ya. Qadha'an lillahi ta'ala. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga, mengulangi sholat. Saya sudah sholat ini. Asarnya sudah sholat. Tapi jam 6 atau setengah 6 lah, ada anak atau teman datang. Temani saya sholat. Diajak sholat lagi. Boleh ngulangi sholat? Boleh ya. Ngulangi sholat itu boleh. Nah, niatnya bagaimana? Usolli fardhul asri arba'a raka'atin i'adatan lillahi ta'ala. Niatnya begitu ya. Sholli fardhul asri arba'a raka'atin i'adatan. I'adah itu mengulangi ya. Jadi adaan, qadhaan, i'adatan. Terus
habis apa namanya, habis i'adatan. Kemudian ada lagi istilah jamak ya, jam'an. Jamak itu apa? Menggabung. Shalli fardhul asri arba'a raka'atin jam'an ilaihi adh-dhuhri. Jamak, digabung. Ya, saya tadi dari Singaraja itu saya gabung sholat. Supaya meringankan ya. Gabung di waktu zuhur namanya jamak takdim. Niatnya jam'an ya. Shalli fardhu zuhri fardhu asri arba'a raka'atin jam'an ilaihi dhuhri arba'a raka'atin fardhu lillahi ta'ala. Nah, jumlahnya tetap 4. Zuhurnya 4, asarnya 4. Jamak. Nah, ada lagi qasar. Qasar itu meringkas. Ini untuk bab niat saja, ini kita belum masuk ke teori sholat secara menyeluruh. Baru bab niat saja ya. Nah, usalli fardhul asri qasran lillahi ta'ala. Saya sholat asar qasar karena Allah Ta'ala. Nah, kalau jadi makmum ya makmuman, kalau jadi imam imaman ya. Nah, begitu dalam ketentuannya. Qasar itu artinya diringkas ya, dikurangi. Yang jumlahnya 4 dikurangi jadi 2. Itu qasar. Ya. Ada lagi terkadang begini, sudah digabung sekaligus diringkas. Namanya jamak qasar. Jamak qasar. Sudah digabung diringkas. Ibu-ibu yang pernah melakukan yang mana ini? Jamak qasar sudah pernah ya? Jamak qasar. Yang qasar saja pernah? Qasar saja? Tidak pernah ya? Atau jamak saja pernah? Ya. Kalau sudah jalannya jauh, sini Banyuwangi, sini Lombok, sudah ambil yang simple. Sudah dikumpuli sekaligus di qasar. Digabungi sekaligus di qasar. Namanya jamak qasar. Nah, itu ketentuan niatnya ya. Ketentuan niat seperti itu. Kira-kira jelas? Jelas ya? Nah, jelas. Terus kemudian kita masuk pada bab berikutnya di sini. Ini masalah apa ini? Masalah air ya. Ini sementara kita pakai kitab dulu, pakai kitabnya dulu, nanti berikutnya baru pakai Safinatun Najah. Saya lupa mesenkan ya. Coba minggu-minggu ini nanti saya kasih tahu, mudah-mudahan nanti bisa segera datang. Kita berbicara tentang air. Apa sih hikmahnya kita bicara tentang air ini? Nah, air ini kan termasuk wasailut thaharah, wasilah atau sarana bersuci, air. Maka penting kita bicara air ini. Karena air ini tidak asal-asalan kita pakai. Ada air yang sifatnya suci mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang mutanajis. Tidak bisa pakai bersuci ya. Dan tidak bisa kita pakai minum, tidak bisa. Namanya air mutanajis. Jadi ada beberapa jenis. Pembagian air dari sisi tempat dan asalnya itu ada 7 yang boleh digunakan. Ada 7. Yang pertama, ma'ul atau miyahul matar, air hujan. Air hujan itu air yang paling halal sudah ya. Paling halal sudah. Kayaknya akhir zaman ini tidak ada sesuatu yang halal di muka bumi ini kecuali air hujan. Kalau hujan kita tadahi langsung, minum, itu halal sudah ya. Kalau ada orang, mohon maaf ini, orang susah punya anak ya. Ada di antara resepnya itu, kalau pas hujan deras itu ya, mandi bareng-bareng sama suaminya di bawah guyuran hujan ya. Mandi sama suaminya bareng-bareng. Habis itu ambil air wudhu dari sana, sudah di hubungan. Insyaallah itu termasuk salah satu solusinya ya. Salah satu solusinya itu. Cuman kan butuh hujan deras. Kalau gerimis-gerimis ya enggak bisa ya. belum basah kepalanya sudah berhenti ya. Iya. Jadi
Kalau hujan deras tapi ya. Tapi enggak usah pakai digenteng, diseng, langsung hujan deras itu ya. Jadi jangan di perapatan jalan, jangan. Ya sudah di depan rumah ya. Di depan rumah. Itu di antara resepnya ya. Di antara resepnya. Wallahu a'lam. Baik, ini benda yang paling halal di akhir zaman ini kayaknya enggak ada yang halal yang lain ya. Semuanya syubhat. Nah, kayak ini. Ini Yahudi yang buat ini ya. Sebenarnya bukan Yahudi. Ininya apa, mereknya ini. Kalau airnya sih air kita punya ya. Cuman bodohnya kita itu dikasih merek, dikirim dari sana, habis itu ya sudah dijual sama kita lagi, uangnya dibawa sana. Padahal air kita sendiri ya. Air kita sendiri dikasih merek. Mereknya ini kita beli merek sebenarnya. Padahal air kita sendiri. Nah, jadi kalah sama apa, kalah cerdas karena ditipu dengan merek ya. Nah, tapi halal sudah. Cuman kalau sudah terkontaminasi dengan niatan dan ya jadi bukan jadi halal lagi kan begitu. Nah, baik. Air hujan itu suci. Artinya air hujan itu mau pakai mandi junub, mau pakai wudu, mau pakai beristinja, itu suci. Ini mutlak ya. Mutlak air hujan. Yang penting banyak. Tapi kalau air hujan masuk gelas cuma sedikit ya nanti pengecualian itu. Kemudian miyahus salji, air salju. Salju ini. Air salju ini, tahu salju ya? Ya. Salju itu ya kayak apa? Apa bedanya embun sama salju? Ya. Nah, air salju ya. Saya pernah ke mana namanya itu? Ke Turki ya. Di sana salju di sana. Jadi apa memang apa karena di mana-mana salju jadi putih ya. Putih kemudian apa kita kecelup ya basah memang. Nah, itu hukumnya suci mensucikan. Air salju ya. Suci mensucikan secara umum dulu ya. Tapi nanti kalau ambil saljunya diambil dikit. Nah, berarti ya tergantung kena najis apa enggak. Termasuk air embun. Air embun. Cuman air embun ini kan harus dikumpuli banyak-banyak ya. Kumpuli banyak-banyak baru bisa dipakai. Kemudian air laut. Ini termasuk suci mensucikan. Ada ibu-ibu ke pantai itu. Di sini ada bangkainya anjing misalnya ya. Terus mandi dia di sini. Boleh apa enggak? Ya boleh ya. Boleh. Di sini ada bangkainya anjing, dia mandi sebelah sini. Ya enggak apa-apa. Boleh ya. Yang penting jangan disentuh anjingnya saja. Nah, kalau sudah disentuh ya kan najis ya. Kalau sudah kesentuh najis. Di sini bangkainya, dia mandi sebelah sini. Nah, enggak apa-apa boleh itu ya. Nah, air air laut atau pas lagi junub di rumah ndak ada air, di sungai ndak ada air ya, sudah naik motor sama suaminya ke pantai itu, ke laut, nah, sudah nyebur barang-barang ya. Nah, mandi junub boleh begitu ya, sudah ndak perlu pakai apa namanya, pakai takaran lagi berapa kulam, ndak perlu ya, nyemplung saja barang-barang sudah. Nah, sudah terangkat hadas ya, terangkat sudah hadas ya. Kemudian termasuk juga ma'ul bi'ir, air sumur. Air sumur. Nah, ini hukumnya suci mensucikan, kecuali kecampuran sesuatu ya. Campuran najis. Kemudian air sungai. Air sungai. Ya, di sini sungai ini tidak tahu nih masih normal apa sudah terkontaminasi, apa banyak najis-najis ya. Tapi kalau besar banyak najis. Banyak najisnya ya. Iya. Iya. Air sungai ya. Tapi kalau dalam posisi mengalir deras, walaupun kotor boleh. Boleh ya. Posisi ngalir deras. Ada kotoran boleh ya. Yang penting posisi ngalir deras. Iya, kayak kali di bawah. Ya, cuman bedanya begini, kalau itu diambil pakai gayung, dikumpuli, pas di sana ada kuning-kuning nyangkut. Najis. Kan najis ya.
itu sudah beda sudah. Tapi selama dia ngalir, kita wudhu di sini, pas wudhu ada di sampingnya lewat kuning-kuning, biarin saja lewat. Yang penting kan bukan itu yang kena. Nah kalau itu yang kena kita pakai wudhu ya tidak sah ya. Berarti pas kena najisnya, kan begitu ya. Jadi harus jelas biar tidak ragu-ragu ya. Biar tidak ragu-ragu, karena kalau ragu-ragu akhirnya sudah tidak ada air, mau ngambil di bawah juga ragu-ragu. Nah, jadi supaya jelas, yang penting tidak pas diambil ada najisnya. Nah, kalau malam sih tidak kelihatan, tidak tahu juga. Iya. Kemudian miyahul ain, air sumber, air sumber, mata air ya, air sumber mata air. Nah, ini termasuk suci mensucikan. Jadi ada 7 jenis. Jadi secara keasliannya ada 7 jenis air yang suci mensucikan. Ini baru secara umum. Tapi dari masing-masing ini nanti kalau seandainya masuk ke satu wadah, kecampur najis, ya maka air mutanajis, tidak bisa dipakai. Selain air ini, maka tidak boleh dipakai bersuci. Ada air kelapa 1 drim ya, pakai mandi junub boleh? Nggak boleh ya, kan lengket jadinya. Air kelapa lengket nggak? Lengket ya, nggak boleh. Atau air teh misalnya, nggak boleh. Atau air pokari dibeli banyak-banyak ya, 1 galon, pakai mandi junub boleh? Nggak boleh ya, nggak boleh. Tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi harus dibedakan ya. Baik, ini untuk penjelasan tentang air. Apa sih tujuannya? Sekali lagi, air ini fungsinya untuk mengangkat najis atau menghilangkan hadas. Maka perlu diketahui jenis air yang bagaimana saja. Nah, sekarang penjelasan terakhir. Kalau seandainya kita masuk ke kamar mandi, jadi saya masuk ke kamar mandi, itu ada ember ya. Dilihat-lihat itu, kalau ember itu dikucuri air, tertampung dia di sana. Malam kita tampung, paginya kita mau pakai, tiba-tiba ada bangkai cecak di sana. Boleh dipakai? Nggak boleh. Itu sudah mutanajis. Bukan najis, tapi mutanajis. Jadi bahasanya mutanajis, bukan najis ya. Kalau misalnya sudah di ember itu sudah kejadian cecak. Kenapa langsung dihukumi seperti itu? Karena kurang dari 2 kulah, istilah dalam hukum fikih. Kulah itu batasan banyak sedikitnya air untuk diperbolehkan kita menggunakan. Kalau lebih dari 2 kulah, walaupun kena najis, yang penting tidak berubah ya. Tapi kalau kurang dari 2 kulah, walaupun dia tidak berubah secara penuh, najis. Nah, jadi hati-hati kalau kita mau pakai air kamar mandi. Nah, atau mau pakai nyuci bilas kain, ataupun pakai cuci piring dan seterusnya ya. Baik, saya kira mungkin ini dulu materi pada pada sore hari ini. Untuk berikutnya barangkali ada yang perlu di-sharingkan, saya persilahkan. Silakan. Sekarang sudah tidak malu. Tidak apa-apa, masalah seharian kayak ibadah sholatnya. Ini kita karena berurutan pembelajaran, jadi diawali dari dasar sekali, tapi nanti ketemu semua kebutuhan dalam ibadah sehari-hari kita ya, nanti ketemu semuanya nanti. Iya, silakan diawali.
lengan. Itu wajib mandi junub atau enggak? Ya. Cuman nazi aja. Ya, baik. Mim zal ya mazi. Ya. Mim zal ya. Mazi, ya. Mazi. Air mazi. Jadi air mazi ini keluar sama hukumnya dengan air kencing, sama dengan air wadi tadi ya. Kecuali air mani. Nah, itu hukumnya menjadikan sebab hadas kecil. Karena hukumnya hadas kecil berarti tidak wajib mandi junub. Cukup dibersihkan saja. Ya, dibersihkan air madi tersebut, kemudian ya sudah. Kalau mau sholat tinggal berwudu saja, begitu ya. Ya. Itu air madhi ya. Beda kalau air mani, walaupun tidak berhubungan sekali lagi, tapi keluar air mani, maka wajib mandi ya. Jadi walaupun tidak berhubungan kok keluar air mani, wajib mandi junub. Atau berhubungan tapi tidak keluar, wajib juga ya. Jadi tidak berhubungan keluar air mani, wajib mandi. Atau berhubungan tapi tidak keluar, tetap wajib mandi ya. Tetap wajib mandi. Nanti ada di bab mandi junub kita bahas itu. Ya. Baik. Ada lagi? Ustaz mau tanya Ustaz. Iya. Bagi laki-laki yang sudah disunat saat usia 7 hari, untuk air kencingnya termasuk najis atau tidak? Kalau maksudkan air kencing laki-laki ini najis atau tidak, pastinya najis. Bedanya itu najis mukhaffafah atau najis mutawassithah, itu bedanya. Nah, kalau maksudnya najis mukhaffafah, selama anak itu belum minum kecuali dari air susu ibunya, maka tetap hukumnya najis mukhaffafah sampai dia berusia 2 tahun. Selama belum minum kecuali dari susu ibunya. Nah, kalau sekarang sudah dikasih susu formula macam-macam, ya sudah seperti orang dewasa. Ya. Jadi walaupun baru seminggu dia sudah dikasih susu formula, ya sudah seperti orang dewasa. Najisnya bukan najis mukhaffafah lagi. Nah, tapi kalau anak cewek, bayi cewek itu semenjak lahir ceprot sudah seperti orang dewasa. Beda ya. Beda. Tidak tahu unsurnya apa, tapi dalam hukum agama dibedakan. Jadi kalau untuk wanita baru lahir ceprot sudah najis mutawassithah, kayak orang dewasa. Tapi kalau untuk laki-laki selama belum minum dari selain susu ibunya, maka dia tetap dihukumi najis mukhaffafah, najis ringan, cukup diguyur selesai sudah. Saya di sini kena pakai ini airnya, di sini kena, cukup diguyur saja begitu. Cukup sudah ya. Nah, itu kalau najis mukhaffafah. Tapi kalau najis mutawassithah harus diguyur, dialirkan, harus hilang itu. Bekasnya, kira-kira rasanya, baunya harus hilang. Itu bedanya ya. Ya najis mutawassithah itu ya seperti ibu-ibu kalau buang air seni sendiri, ceboknya seperti itu ya. Jadi harus hilang dia baunya, rasanya itu. Seperti itu ya. Baik. Ada lagi? Silakan. Antara istinja itu hukumnya makruh. Makruh itu istinja kalau sebab keluar angin. Ya. Habis keluar angin cebok dia, itu makruh hukumnya. Nah, jadi artinya kalau makruh berarti Allah malah tidak suka. Kalau misalnya tiap 5 menit keluar angin kan cebok terus jadinya. Nah, seandainya kena ada kan
penyakit itu, sakit itu ya. Ya. Jadi 5 menit keluar angin, nanti cebok, 5 menit keluar angin, cebok lagi, kan kasihan kan ya. Nah, jadi untuk perkara ini makruh cebok. Ya, ya cukup ya sudah keluar angin ya, mau wudu langsung wudu saja. Tidak perlu cebok. Kecuali keluar angin itu dibarengi dengan benda yang lain, cairan misalnya ya. Harus. Tapi kalau sekedar angin tidak perlu ya. Tidak perlu cebok. Ya. Baik. Ada lagi? Pak Ustaz mau nanya, tapi ini di luar tema. Iya, silakan. Kan ada seseorang yang memutuskan untuk menjadi mualaf, tetapi orang tuanya tidak setuju. Apakah dia termasuk anak durhaka atau Begini. Al-Quran membicarakan bahwa seorang muslim itu tetap menghargai, menghormati orang tuanya, berbuat baik walaupun dia orang Hindu. Wabil walidaini ihsana. Nah, tetap berbuat baik. Tapi kalau terkait dengan hubungan akidah, terkait dengan akidah, jika itu orang tuanya melarang, memaksa untuk melarang anaknya jadi mu'alaf, maka tidak wajib ditaati. Dan itu tidak termasuk kedurhakaan. Tidak wajib ditaati dan tidak termasuk kedurhakaan. Ada salah seorang sahabat, cuma saya lupa namanya. Dia masuk Islam itu. Ibunya bersumpah, saya bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum. Sampai kamu balik lagi jadi orang jahiliyah. Jadi orang Quraisy. Ngadu sama Nabi karena kasihan ibunya tidak makan. Sampai mengenaskan. Datang sama Nabi, wahai Nabi, ibu saya ini bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum karena saya masuk Islam. Kata Nabi, kamu boleh berbuat baik sama dia, sama orang tuamu karena orang tuamu melahirkan. Berbuat baik. Tapi kalau urusan ini jangan kamu taati sama sekali. Dan ini nikmat besar, kamu dapat nikmat jadi orang beriman. Akhirnya datang pada ibunya, wahai ibu, tidak apa-apa sudah ibu silahkan tidak makan. Seandainya ibu punya 1000 nyawa, tidak makan mati, kemudian hidup lagi, tidak makan lagi mati, hidup lagi, tetap saya tidak akan balik jadi orang murtad. Itu keteguhan jiwa seorang yang beriman, seorang sahabat. Artinya kalau sudah ada contoh seperti itu, maka dalam perkara ini seorang anak tidak boleh taat sama ibunya. Dan itu bukan dalam arti durhaka, tidak dihukumi durhaka. Namun untuk berbuat baik tetap harus ya. Jadi karena memang agama ini mengajarkan pada kita wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua. Kalau misalnya mau kasih beras, kasih tidak apa-apa. Walaupun orang beda agama ya. Karena tetap saja orang tua kita yang melahirkan kita. Mau pinjam uang, kasih uang. Nah, minta bantuan diantar ke dokter tidak apa-apa. Nah, disuruh beli sesuatu, ya beli sesuatu tidak apa-apa. Nah, cuman kalau sudah disuruh balik lagi, jangan. Itu sudah ada batasan. Dan penolakan itu bukan bagian daripada kedurhakaan. Begitu ya. Baik. Ya. Ada lagi? Iya. Saya tanya Pak Ustaz, Iya, silakan. misalnya kita mau sholat isya, ada 4 rakaat. Pada saat rakaat pertama kita baca surat Al-Ikhlas misalnya. Terus rakaat kedua baca Al-Ikhlas surat apa? Bacaan surat yang sama berulang begitu ya. Boleh. Bahkan terus itu dibaca ya. Enggak apa-apa. Jadi rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, ketiga Al-Ikhlas lagi, keempat Al-Ikhlas lagi, boleh. Tidak apa-apa ya. Baik. Iya. Karena ada sahabat, ya silakan. Iya. Kalau memang sudah ditutupi dengan alas sejadah, maka itu tetap sah sholatnya. Hanya saja makruh jika memang jelas-jelas di bawahnya itu ada najis. Gambaran yang ekstrim saya kasih. Saya datang ke kandang sapi, di sana penuh kotoran-kotoran ya, kering.
lalu saya hampar sejadah di atasnya, hampar tikar di atasnya, sholat di atasnya, boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Nah, kalau di masjid misalnya kan itu bekas-bekas sandal, orang basah, mungkin habis nginjak, habis kencing, kamar mandi, keluar, di sana kan jadi satu. Kalau dia pakai sejadah tetap boleh dan sah. Tapi kalau tidak demikian, dia berdiri di atas sandal-sandal itu, maka tidak sah sholatnya. Nah, makanya di antara syarat bolehnya Jumat itu berbilang, kalau masjid itu sudah tidak mencukupi lagi jamaah untuk di sana, lebih baik 2 tempat tidak apa-apa. Karena kalau dipaksakan nantinya sholat di tempat najis, sholat di jalan kan makruh malah ya. Bahkan kalau jelas-jelas najis haram, berdosa. Jadi begitu ya. Baik. Kalau antara makmum sama imamnya misalnya berjauhan di luar masjid, apakah sah tuh sholat Jumatnya atau berjamaahnya? Selama bersambung. Artinya Nyambung terus antara jamaah. Misalnya saya sholat di sini, tapi terus nyambung jamaahnya sampai ke masjid sana, boleh dia. Selama bersambung. imamnya tak kelihatan, kalau terputus Iya, enggak apa-apa. Jadi tidak melihat imam itu bukan berarti tidak sah. Jadi kita melihat orang yang melihat imam, yang melihat imam begitu ya. Nah, makanya dengan catatan tersambung. Kalau tidak tersambung, batal sholatnya. Nah, seperti kita lah sholat di sini, tidak ada jamaah, sholat Jumat di sini, ya tidak sah ya. Nah, walaupun kedengeran suaranya. Nah, ini banyak kejadian, ini cuman untuk di umroh ya, umroh itu biasanya kalau saya nganter umroh itu ada orang yang tidak tahu, mungkin dari rumahnya mungkin memang suka males-malesan. Nanti dia di hotel ceritanya, kelihatan tuh masjid. Jadi masjid itu kelihatan. Dari hotel dia sholat. Nah, kedengeran jelas Allahu Akbar, subhanallah, kedengeran. Cuman dia sholat di hotel, tidak sah. Karena tidak tersambung. Walaupun kelihatan ya, tidak sah itu. Ini banyak terjadi seperti itu. Nah, maka dengan catatan itu tersambung, boleh. Begitu ya. Baik. Ada lagi? Ustaz, boleh nggak kita berwudu di air yang beraroma, ada baunya air, walaupun dia sudah melebihi 2 bulan gitu? Tergantung aromanya. Kalau memang aroma itu dari bangkai, maksudnya bangkai, terus sampai merubah daripada baunya air itu, nah itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya itu aroma-aroma lain bukan dari bangkai itu dan tidak terkait dengan air tersebut, cuman udaranya aromanya tidak sedap, ya tidak apa-apa. Tapi kalau aroma itu muncul dari air itu, ya air itu yang mengeluarkan, berarti ada najis, nah berarti ada perubahan di sana. Kalau ada perubahan, berarti tidak sah dipakai. Baik. Ya. Gimana? Ustaz, gimana kan saat ini kan pandemi COVID ini kita sholat di masjid itu jaga jarak. Itu pendapat Ustaz gimana? Apa sah? Apa makruh? Apa gimana Ustaz? Sah sholatnya tapi makruh. Ya, sah sholatnya tapi makruh. Nah, makruh itu artinya fadilah jamaahnya itu hilang. Fadilah jamaah itu hilang. Maksudnya begitu ya. Nah, terus siapa yang menetapkan itu? Ya, itu termasuk yang bertanggung jawab paling utama. Tetapi bukan berarti yang lain bebas tanggung jawab. Tetap sama-sama tanggung jawab. Maka harus didorong bersama-sama. Apa alasannya? Kemudian apa yang ditakutkan? Oh, takut nanti masjid ditutup. Kalau kompak satu kampung dengan sikap seperti itu, tidak mungkin berani nutup juga kan gitu ya. Tapi kalau nafsi-nafsi, ya bisa jadi ditutup beneran. Tapi kalau kompak semua satu kampung, karena itu bukan darurat sudah. Orang di pasar sudah ngumpul. Nah, kayak gini saja kan ngumpul. Ini ngumpul, kan tidak ada kekhawatiran. Lalu kemudian pas di masjid, renggang-renggang. Nah, ini kan tidak masuk akal ya. Di pasar rapat-rapat begitu. Biasa berinteraksi bebas. Pas di masjid, renggang-renggang. Nah, ini kan tidak masuk akal. Artinya
alasan bahwa itu darurat tidak masuk lagi. Secara hukum agama itu alasan darurat tidak masuk lagi. Nah, maka hukumnya minim makruh, begitu ya. Nah, sehingga perlu bersama-sama masyarakat itu untuk menegaskan. Kalau dipasrahkan kepada seseorang, misalnya takmir ataupun pengurus yayasan, ya kalau dia berani, kalau dia tidak berani, kan begitu ya. Masalahnya berani ndaknya. Tapi kalau sudah kompak masyarakat, ya sudah, bareng-bareng tanggung jawab, kan begitu. Karena kenyataannya tidak ada apa-apa, kan begitu ya. Iya, baik. Ya. Iya, bagus begitu. Cuman ada protokol ibadah juga. Protokol ibadah pada Allah kan ada juga. Nah, jadi ada protokol makhluk, ada protokol ibadah pada Allah. Ya. Tapi artinya itu bukan darurat ya. Nah, bukan darurat. Ya, saya kira seperti itu. Kedua, Ya. setiap kita tahiyat itu kenapa kita menyebut Sayyidina Ibrahim? Itu hubungannya apa dengan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim? Itu apa? Iya, kenapa kok selalu nyebut Sayyidina Ibrahim? Karena pertama Al-Quran memerintahkan begitu, anittabi millata Ibrahim. Jadi hendaknya kamu mengikuti daripada millah, ideologi, aturan, ajaran Nabi Ibrahim. Itu pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini adalah secara sebab zahir Nabi Muhammad Quraisy dengan Bani Israel itu bertemunya di Nabi Ibrahim. Bani Israel dengan Quraisy itu bertemu Nabi Ibrahim. Jadi sama-sama terima kasih itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Istri yang pertama Sarah, Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Istri yang kedua punya anak duluan, namanya Nabi Ismail, yang menurunkan daripada Nabi Muhammad. Istri yang pertama belakangan punya anak, namanya Nabi Ishak. Itu yang menurunkan Bani Israel. Nah, jadi ketemunya di sini, di Nabi Ibrahim, ya. Itu alasannya. Maka selalu dikaitkan. Ya, begitu ya. Baik. Ada lagi? Cukup. Masih ada? Masih ada. Iya, silakan. Ada lagi. Ini mengenai tahlil, Ustaz. Iya. Gimana? Dari mana tahlil itu, Pak? Asalnya, Pak Ustaz? Apa dari, ada yang beda itu kan dari para Wali Songo. Iya. Ada yang bilang itu pengarang Syekh Gujaya ini. Itu gimana? Begini, supaya kita tidak ragu-ragu ya. Jadi ini pertanyaan untuk penguatan ya. Jadi saya kira kalau untuk tidak tahu, kita sudah tahu semua bahwa di tradisi masyarakat itu tahlilan, kan begitu. Nah, tahlilan itu istilah. Halala yuhallilu tahlilan. Jadi lafad la ilaha illallah itu tahlilan, asalnya di sana ya. Asalnya di sana. Terus istilah itu digunakan sebagai istilah di masyarakat mewakili amaliyah yang dilakukan masyarakat. Mewakili daripada rangkaian amalan masyarakat. Apa rangkaian amalannya itu? Bukan hanya la ilaha illallah saja. Tapi diawali dari ayat kursi Al-Ikhlas, ya termasuk Yasin juga ya. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian termasuk ayat kursi. Dan lillahi ma fis sama sampai berikutnya. Kemudian ada kalimat thayyibah, ada sholawatnya di sana. Kemudian juga ada beberapa tambahan-tambahan doa. Nah, rangkaian amalan itu disebut bacaan tahlilan. Kan begitu. Nah, sekarang saya tanya, bacaan-bacaan ini yang ngajarkan Rasulullah atau bukan? Iya. Ya. Harus yakin itu Rasulullah yang ngajarkan. Jadi sama dengan begini. Saya merangkum tentang cara-cara berwudu dari Al-Quran, ayatnya jelas. Faghsilu wujuhakum. Kemudian hadis-hadisnya.
Di sana hadis yang sifatnya ketentuan syarat rukun ataupun doa. Saya rangkum jadi satu. Setelah terangkum jadi satu, saya kasih nama lain. Ini adalah misalnya wudu amalan wuduan misalnya begitu ya. Saya rubah begitu namanya. Nah, merubah namanya ini saja yang memang istilah baru. Tapi pada hakikatnya prakteknya ya, teorinya, dasarnya itu sudah ada dari Al-Quran, dari hadis. Cuman saya rubah dia. Namanya saya rubah. Tapi rangkaiannya tetap sama yang di Al-Quran ya begitu, yang di hadis seperti. Cuman setelah saya terangkum ini, saya rubah namanya. Ini wuduan kita misalnya begitu ya. Ini cara wuduan kita begitu. Misalnya begitu. Ya. Apakah ini salah? Tidak salah dia. Mungkin istilahnya baru. Tapi prakteknya, teorinya sudah ada dari sananya. Nah, ini yang perlu difahami, tegaskan, sehingga istilah tahlilan itu memang istilah baru dalam masyarakat Indonesia umumnya. Nah, tetapi isinya, bacaannya itu apa yang diajarkan oleh Nabi. Isinya, bacaannya apa yang diajarkan oleh Nabi. Bukan hanya di Indonesia, di Yaman pun juga baca ya. Di beberapa, termasuk kalau kita ke tetangga Malaysia juga baca, Myanmar juga baca ya. Kemudian termasuk apalagi di Irak, Baghdad itu dibaca. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Nah, karena memang ini ajaran dari Nabi, tapi istilahnya baru, begitu ya. Saya kira demikian. Sehingga tidak usah ragu-ragu. Nah, yang orang salahkan tidak tahu apa yang disalahkan, apa istilahnya atau bacaannya. Kalau bacaannya dibilang tidak ada, murtad dia. Tapi kalau istilahnya dirubah, sudah tidak usah pakai istilah tahlilan. Misalnya mau rubah misalnya, ayo kita kumpul-kumpul baca-bacaan gitu. Tidak usah tahlilan. Ya tidak apa-apa kan itu ya. Saya kira seperti itu. Ya. Baik. Gimana, cukup? Itu azan Mekah apa di mana? Oh, saya kira maghrib. Ada lagi? Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum. Penyakit ain. Penyakit ain itu adalah ketertarikan seseorang pada satu benda dan orang akan terkesima dia. Jadi penyakit ain itu ketertarikan pada satu benda dan orang itu terkesima sampai bisa jadi lupa. Itu penyakit ain ya. Maka kita disuruh berlindung daripada penyakit ain. Misal begini, ada orang bawa mobil Lamborghini ya. Dia terfana melihat. Sampai kadang bingung deh. Nah, itu penyakit ain itu seperti itu. Ada rumah tingkat tinggi sampai 10 tingkat, rumah bukan hotel ya. Dia terfana melihat itu, nah, itu penyakit ain. Atau ada manusia ya. Kalau melihat Rasulullah orang terfana maklum. Nabi Yusuf terfana maklum. Tapi kalau manusia biasa terfana dia misalnya. Nah, itu penyakit ain itu. Itu cepat berlindung pada Allah ya. Nah, cepat berlindung pada Allah. Atau sebaliknya seorang laki-laki melihat wanita seperti itu, cepat berlindung kepada Allah. Itu penyakit ain namanya ya. Penyakit ain itu seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah demikian cepat-cepat berlindung kepada Allah supaya kita tidak terkena pengaruh itu. Nah, penyakit ain itu seperti itu ya. Makanya ada bahayanya kalau orang memang sengaja membuat hal tersebut. Jadi sengaja dibuat untuk orang takjub atau terkesima ya. Kecuali niatan yang baik. Nah, misalnya Bang Malik ini ya mau zuhad misalnya ya. Misalnya lalu kemudian membuat suasana orang terpesona. Nah, lalu orang terpesona beneran. Nah, kalau niatnya baik boleh. Ya. Kalau niatnya baik boleh. Nah, dan untuk ada tindak lanjut kan begitu ya. Nah, contohnya begitu ya. Kira-kira seperti itu. Kan gitu Bang ya. Iya. Baik. Gimana, cukup? Ya, cukup ya. Ya. Ya.
Baik, kalau sudah cukup kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita dalam belajar agama, sehingga pada akhirnya kesempurnaan dalam beribadah akan kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ibadah itu dan dapat menghantarkan pada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi hayatil unsa wa dzakar. Aina la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.